sementara, susah sementara, sakit sementara, kaya sementara, senang sementara, sehat sementara. Bahkan di waktu pagi, di waktu petang, di banyak waktu pendeknya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan yang berbagai macam, lailan wa nahar, baik malam maupun siang. Kana minal dzakirin Allah katsiran wadzakirat. Bahkan disebutkan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, qala, dia menyebutkan inna lillahi ta'ala lam yafrud ala ibadihi fariyadatan illa ja'ala laha haddan ma'luman. Jadi tentang ayat ini sebenarnya memang Allah tidak mewajibkan, tidak menfardukan kepada hambanya suatu kewajiban kecuali memang sesuai dengan kemampuan hamba itu. Jadi kecuali hamba itu benar-benar memang sudah tidak mampu untuk melakukan zikir itu baru batasan bahwa dia memang sudah tidak mampu. Sebagaimana lagi. Jadi dengan demikian bahwa fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, ini di ayat lain An-Nisa ayat 103 itu bermakna bil laili wan nahar fil barri wal bahr wa fis safari wal hadar wal ghina wal faqr was saqami was sihhati was sirri wal alaniyati wa ala kulli halin. Pendeknya, kondisi kita seperti apapun itu memang kita dituntut untuk selalu berzikir kepada Allah, baik siang maupun malam, baik ketika di daratan maupun di lautan. Bahkan mungkin ketika di udara, sampai kalau pesawat itu hilang, ya kalau dia dalam keadaan zikir tidak ada masalah. Tapi kalau nggak tahu sudah ketemu atau belum pesawat Malaysia sampai hari ini belum ketemu, belum diketahui ya. Ini kalau tidak berzikir kan rugi. Ya, maka ayat tersebut memerintahkan kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah, baik di daratan yang tidak khawatir. Ya, kalau di laut kan juga khawatir tenggelam. Kalau di udara bisa jadi hilang. Hilangnya itu di tengah hutan atau di laut pun juga belum tahuan, belum jelas. Maka ya tentu ini di mana saja kita dituntut untuk selalu berzikir kepada Allah. Wa fis safari wal hadar, baik kita dalam perjalanan bepergian safar maupun kita ada di rumah, di tempat tinggal kita masing-masing. Juga ketika kondisi kita wal ghina wal faqr, ketika kita dalam keadaan berkecukupan maupun kita dalam keadaan kekurangan, kita juga dituntut untuk selalu berzikir. Wasaqami wasihati, juga ketika kita dalam keadaan sakit, demikian pula ketika dalam keadaan sehat. Tidak ketika sakit saja kita berzikir, tetapi ketika kita sudah sehat kita lupa tidak berzikir, tidak seperti itu. Tapi dalam keadaan apapun seperti itu. Wa fis sirri wal alaniyati, mungkin dalam keadaan sendiri sunyi sepi, tidak ada yang lain, masya Allah, luar biasa. Ini kisah Ibnu
Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar ini putranya sahabat Umar ketika masih remaja. Dia pernah bermimpi, dan mimpi itu diceritakan oleh saudari putrinya, yaitu Ibu Hafsah, salah seorang istri baginda Rasulullah SAW. Mimpi itu yang dialami oleh Abdullah ibn Umar ini. Abdullah ibn Umar ketika masih remaja itu bermimpi, dia merasa sudah berada di surga Allah. Kemudian pada tangan Abdullah ibn Umar ini ada selembar kain bludru yang ketika ia bermaksud untuk pergi ke tempat mana saja di surga itu, dia cukup diantarkan oleh bludru itu. Mungkin kita pernah mendengar kisah Aladin, kalau kemana-mana naik sajadah. Tapi ya, ini mimpi itu disampaikan oleh Ibu Hafsah, saudarinya Abdullah ibn Umar, ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, Abdullah ibn Umar akan mendapatkan kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala ia membiasakan qiyamul lail. Al-Isra 79 itu menyebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi apa namanya? Min itu dimaknai literal, maknanya sebagian. Jadi tidak sepanjang malam, tetapi di sebagian malam. Wal minal laili, di sebagian malam. Boleh di awal, di tengah malam, pertengahan, atau di akhir malam. Memang ada yang menyebutkan bahwa di akhir malam menjelang fajar itu sangat utama, ya. Intinya bahwa di sebagian malam itu kita dituntut untuk tahajud, menegakkan tahajud. Memang bukan sebagai suatu kewajiban, itu sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan yang manakala kita tegakkan, insya Allah di situ disebutkan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan menempatkan kita pada kedudukan atau maqam yang terpuji, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa namanya? Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Umar itu pun berlaku bagi siapapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan seperti itu. Ayatnya juga umum di situ, fatahajjad, silakan tahajudlah. Saya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada apa namanya, sebuah institusi di dalam Islam ini menyadari betul tentang luar biasa manjurnya ayat-ayat tersebut. Maka di awal berdirinya sebuah institusi itu mewajibkan seluruh pengurusnya untuk setiap malam itu bangun dan menegakkan tahajud. Maka betul semua sepakat seperti itu, dari mulai merintis adanya lembaga Islam itu, tetapi begitu cepat, betul perkembangannya luar biasa sampai besar sekali. Dan kemudian setelah itu masing-masing itu ya meskipun mungkin memang tanpa kesepakatan,
masing-masing pribadi bisa jadi itu merasa wah sudah besar dan merasa mungkin tidak memerlukan lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah ditinggalkan, mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Akhirnya yang terjadi tidak lama dari itu pun lembaga yang sudah besar itu mengalami keterpurukan lagi. Maka sebenarnya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, ya, apakah itu suatu lembaga, institusi maupun pribadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang dituntut untuk bagaimana kita berupaya meningkatkan kualitas diri kita masing-masing ini. Nah, di antaranya adalah dengan qiyamul lail, dengan tahajud, yang itu juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin ibu bapak yang berbahagia ketika awal-awal belum menjadi kebiasaan itu mungkin merasa berat, malam-malam ngantuk, apalagi dingin, musim hujan misalnya, tengah malam menjelang fajar belum masuk subuh sudah harus bangun misalnya, berat. Di tengah saudara-saudara yang lain terbuai dengan mimpi indah yang nyenyak tidurnya, harus bangun. Maka sebenarnya ini yang kalau awal mungkin merasa berat, merasa seperti apa beratnya, tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah itu tidak akan merasa terasa berat lagi. Ibu bapak yang berbahagia, sejak beberapa waktu saya sudah selesai amanah untuk di Mu'alimin, kemudian saya diminta untuk tinggal di Pondok Putri Nyai Ahmad Dahlan yang ditempati oleh mahasiswi PUTN Putri. Ternyata yang saya alami di sana tidak saja seperti yang di atas, yang PUTN Putra yang tempatnya di Kaliurang. Kalau di sana itu memang tidak ada satu malam pun berlalu tanpa thalabah itu menegakkan qiyamul lail. Itu satu keniscayaan, satu kewajiban. Nah, bagaimana tidak, mereka itu calon ulama, pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah, sana putra yang Kaliurang. Ternyata yang di Putri pun sama, tidak beda, meskipun Putri calon ulama kader Persyarikatan Muhammadiyah ini selama dididik di PUTN itu juga tidak ada satu malam pun berlalu kecuali dia sedang berumur. Kalau wanita dan tentu ada umurnya. Kalau untuk di PUTN Putra di Kaliurang itu tidak ada udzur kecuali sakit misalnya atau dalam keadaan apa yang memang udzur syar'i. Tetapi untuk putri memang dimaklumi itu seperti begitu. Jadi alhamdulillah yang demikian ini memang sering saya juga sampaikan kepada jamaah-jamaah pengajian untuk memberikan semangat agar bahwa untuk peningkatan kualitas diri kita masing-masing tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memang ditempatkan dalam tempat yang terpuji di hadapan Allah. Maqam mahmuda ini memang satu keniscayaan bagi kita untuk selalu berupaya untuk menegakkan perintah-perintah Allah, untuk berusaha mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir yang diantaranya juga adalah penegakan qiyamul lail, penegakan tahajud. Ini juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bahwasanya dalam keadaan apapun,
sirri wal alaniyah. Bahkan disebutkan tentang qiyamul lail ataupun tahajud itu tidak saja dilaksanakan di ketika kita mungkin dalam hadar, di dalam safar pun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu demikian pula. Ini juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, sebelum kita akhiri, ini ada sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di samping berupa penegakan sholat yang bagian daripada zikir, itu pun bahwa kita mentadabburi ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, membaca kitab Allah, kita renungkan, kita hayati maknanya, sebisa mungkin kita upayakan untuk kita amalkan, kita laksanakan kandungan ayat-ayat tersebut. Ini juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita bertolabul ilmi, wa dzalika hatta tatlubal ilma nafi. Itu pun bagian daripada berzikir kepada Allah. Apa yang kita lakukan saat ini, insya Allah itu juga bagian daripada zikir kepada Allah. Rasulullah bersabda kaitannya dengan hal ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu seperti yang insya Allah kita lakukan ini, talabul ilmi seperti ini, sahhalallahu lahu tariqan. Kalau mandati itu disebutkan sebagai syarat, maka jawabnya sahhalallahu, maka Allah bakal memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Moga-moga demikian adanya apa yang kita lakukan ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu. Tidaklah suatu kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkumpul di sebuah bait, yang dimaksud tentu di sini adalah masjid, min buyutillah. Kemudian di sana dia teluna kitab Allah wa yatadarasunahu, membaca kitab Allah Al-Quran, mentadarusnya di antara mereka sekelompok umat Nabi Muhammad itu, illa nazalat alaihimus sakinatu, pasti di sana akan diturunkan ketenangan. InsyaAllah yang kita rasakan ketenangan yang ada ini, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat Allah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikatu, kita tidak tahu kalau dalam posisi, dalam kondisi seperti ini kita yang dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah menyebutkan, ini juga bagian zikir terhadap orang yang ada di sekeliling Allah. Siapa lagi kalau bukan para malaikat? Ini ibu bapak yang berbahagia, bahwa apa yang kita lakukan itu pun bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan akhir ini terakhir, wa amma an fadli tasbih wa tahmidi wa tahlili wa takbiri faqad warada fihi, tentang keutamaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tentu masing-masing tidak terbatas, tidak harus berkaitan dengan momen-momen tertentu. Kapan saja bertasbih, bertakbir,
bertahmid, bertahlil, bertakbir. Ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, lisan kita tidak berat mengucapkan, namun thaqilatani fil mizan, kelak ditimbangan akan memberatkan timbangan ke amal kebaikan. Habibatani ilar rahman, dua kalimat itu sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa dua kalimat itu? Disebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini memang hendaknya kita biasakan. Rawahus Syaikhan wa Tirmidzi. Imam Bukhari, Imam Muslim, demikian pula At-Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut. Ibu bapak yang berbahagia, barangkali untuk malam hari ini kaitannya dengan beberapa hal yang berkaitan dengan dengan tauhid, dengan zikir yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan aktivitasnya. Jadi kalau seseorang mungkin mendapatkan berita yang menyenangkan, tentu dengan memuji Allah, alhamdulillah. Kalau seseorang kita sedang mendapatkan berita duka, musibah yang menjadikan kita bersedih, tentu kita dengan beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau misalnya kaki kita sedang jalan dan tersandung, yang terucap zikir yang sesuai seperti itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan zikir yang tidak ada tuntunan, yang hanya mungkin orang suka menyebut seperti itu, tapi itu orang lain yang barangkali memang belum mengenal berzikir. Kita yang alhamdulillah sudah sangat banyak mengenal tentang zikir itu, hendaknya kita amalkan. Ketika kita memulai sesuatu yang baik-baik, tentu di situ disebutkan cara kita awali dengan basmalah. Malam yubda kullu ribalin la yubda bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi barang siapa yang memulai sesuatu kebaikan kok tidak dengan bismillah, maka dikhawatirkan terputus dari barokah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang tadi kita awali dengan basmalah, apa saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mulai dari rumah berangkat menuju masjid, basmalah, zikir-zikir seperti apa? Ketika kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah misalnya. Kemudian ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, nanti keluarnya kaki kiri dulu, dan seterusnya. Itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap sepele, tapi itu nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nanti ketika kita pulang masuk rumah kita masing-masing, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, dan seterusnya. Ini juga bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang berbahagia, barangkali demikian apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada manfaatnya meskipun dianggap kecil, tentang zikir ini
tetapi itu insya Allah mempunyai nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya seperti apapun yang kita bisa. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.